Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas latihan 14 Matematika kelas 4. Nomor 1. Ada 1095 siswa baru di SD Erlangga. Nah, siswa perempuannya ada 237, lebih banyak dari siswa laki-laki. Yang ditanyakan adalah ada berapa siswa perempuannya. Nah, diketahui bahwa jumlah seluruhnya adalah 1095. Kemudian siswa laki-lakinya itu dikurangi nanti 237 baru dibagi 2. Nah, sedangkan siswa perempuannya itu nanti jumlah laki-lakinya ditambah 237. Lanjut kita cari ke laki-laki dulu berapa. Nah, untuk mencari siswa laki-laki, maka jumlah seluruhnya dikurangi 237 nanti baru dibagi 2. Nah, 1095 dikurangi 237 hasilnya adalah 858. Baru kita bagi 2. Nah, hasilnya adalah 429. Nah, untuk mencari karena yang ditanyakan adalah berapa banyak siswa perempuan, maka ini jumlah siswa laki-laki ditambahkan yang ini 237, maka hasilnya adalah 666 siswa. Berarti jumlah siswa perempuan adalah 666. Selanjutnya nomor 2. Jumlah nilai ulangan matematika Amir, Budi, dan Cecep adalah 220. Budi mendapat nilai 67, sementara itu Cecep mendapat nilai 11, lebih tinggi dari Amir. Nah, berapa nilai Amir? Nah, diketahui bahwa nilai seluruhnya ketiganya itu jika dijumlahkan adalah 220. Nah, ini kita sudah mengetahui nilai Budi adalah 67. Maka caranya ini 227 nanti kita kurangi nilai Budi. Nah, jadi nilai Amir itu nanti ditambah, nilai Cecep itu berarti nilai Amir ditambah 11. Sedangkan nilai Cecep nanti nilai Cecep dikurangi 11. Nah, lanjut, berarti ini 220 dikurangi 67. Ini 220 dikurangi 67, maka hasilnya adalah 153. Nah, ini sudah jika dijumlahkan keduanya ini mendapat 153. Nah, karena untuk mendapatkan nilai Amir, maka ini kita kurangi 11, karena ini dari nilai Cecepnya itu kan lebih tinggi 11 dari Amir. Maka 153 dikurangi 11 baru dibagi 2, maka 142 dibagi 2, maka hasilnya adalah 71. Ini adalah nilai Amir, 71. Nah, untuk mengetahui seandainya yang ditanyakan adalah nilai Cecep, nah, tinggal ini 71 ditambah 11. Nah, ini nilai Amir 71. Kalau Cecep berarti tinggal kita jumlahkan 71 ditambah 11. Hasilnya adalah 82. Nah, seperti itu. Selanjutnya nomor 3. Nah, ini kalau misalnya mau diuji, kita jumlahkan ini 67, 82, 71 pas harus hasilnya 220, maka benar. Selanjutnya nomor 3. Ada 3 jenis buku, yaitu A, B, dan C. Jumlah seluruh bukunya itu 640. Nah, jenis buku A ada sudah 110. Sementara buku B ada 70, lebih banyak dari buku C. Ditanyakan berapa banyak buku B.
Nah, diketahui bahwa jumlah buku seluruhnya itu 640. Sedangkan buku A itu ada 110. Nah, kalau yang nanti buku B-nya itu jumlah buku C ditambah 70. Sedangkan nanti buku C-nya harus lebih kurang dari 70. Nah, jumlah buku BC itu yaitu jumlah seluruhnya ini kita kurangi, berarti 640 dikurangi 110 nanti nih dari jumlah buku A, berarti hasilnya adalah 640 dikurangi 110, maka hasilnya adalah 530. Nah, untuk mencari berapa jumlah buku C, kita cari buku C. Nah, mencari buku C berarti kita tinggal kurangi 70, karena 530 dikurangi 70, maka hasilnya adalah 460, baru dibagi 2, maka hasilnya adalah 230. Ini adalah buku C. Nah, ini buku C 230. Nah, berapa banyak buku B? Nah, buku B diketahui bahwa lebih banyak 70 dari buku C. Kalau yang B berarti tinggal jumlahkan aja, berarti 230 ditambah 70. Nah, maka hasilnya adalah 300. Berarti jumlah buku B adalah ada 300. Nah, demikian. Nah, ini kita kalau mau mengujinya, kita jumlahkan ini 110 ditambah 230 ditambah 300, maka harus hasilnya adalah 640. Nah, ini kalau kita mau mengujinya. Nah, sama kan. Selanjutnya nomor 4, ada 3 jenis buku, yaitu buku A, B, dan C. Buku B ada 10 buku lebih banyak dari buku A. Sementara itu buku C ada 15 lebih banyak dari buku B. Nah, jika jumlah semua buku ada 241 buku, berapa banyak buku masing-masing? Nah, diketahui ini ada 200, jumlah seluruhnya adalah 241. Kemudian jumlah buku B itu berarti lebih banyak dari buku A, yaitu 10. Sedangkan yang C, jumlah buku C itu 15 lebih banyak dari buku B, atau dia 25 lebih dari buku A. Berarti ini kan jumlahnya ini 35, ini 10, atau dia 35. Berarti untuk mencari buku A dulu, berarti kita mencari buku A itu jumlah semuanya dikurangi 35. Nah, ini maka 241 dikurangi 35. 241 dikurangi 35, maka hasilnya adalah 206 dibagi 3, hasilnya 68,67. Nah, ini kayaknya ada soalnya yang keliru di sini. Kok hasilnya buku jadi pakai koma? Nah, mungkin kita lanjutkan aja. Berarti yang A berarti 68,67. Berarti yang B tinggal kita jumlahkan 10, berarti 78,67. Sedangkan yang C, nah ini jumlah B nya kita jumlahkan 15, berarti 93,67. Ini ada kekeliruan mungkin di sini soalnya menurut saya. Selanjutnya nomor 5, kita ke nomor 5. Ada 3 jenis buku, yaitu buku A, B, dan C. Buku A sama banyak dengan buku B. Buku C ada 10 lebih banyak dari buku A. Jika jumlah buku seluruhnya ada
226 buku. Berapa banyak buku masing-masing? Nah, diketahui bahwa jumlahnya buku ini 226. Nah, selanjutnya buku A dan B sama. Berarti buku C itu jumlahnya lebih banyak 10 dari buku A. Berarti jumlah buku A ditambah nanti 10. Jadi ada seluruhnya adalah 226. Nanti dikurangi 10. Berarti 226 dikurangi 10 baru bagi 3. Maka hasilnya adalah 116 dibagi 216 dibagi 3. Maka hasilnya adalah 72. Berarti jumlah buku A itu 72. Berarti B, karena ini sama, berarti B juga adalah 72. Sedangkan buku C, nah buku C itu berarti jumlah buku A ditambah 10, maka hasilnya adalah 82. Nah ini kita bisa cek, ini 70 hasilnya harus 226. 72 ditambah 72 144 ditambah 8 260. Demikian. Selanjutnya nomor 6. Harga 4 pulpen dan 1 tas adalah 150.000. Jika harga 1 tas 90.000 lebih mahal dari harga 1 pulpen. Nah, berapa berapa harga 1 tas? Nah, gunakan ilustrasi berikut untuk mempermudah perhitungan. Nah, berarti ini di sini kelebihannya sudah 90.000. Maka ini kita jumlah seluruhnya adalah 150.000 dikurangi 90.000. Nah, nanti harga 1 pulpennya itu, jadi kita cari berapa harga 1 pulpen. Berarti 150 dikurangi 90.000 dibagi 5, karena ini ada 5 bagian. Nah, berarti hasilnya adalah 60.000 dibagi 5, maka hasilnya adalah 12.000. Maka 1 pulpen di sini harganya adalah 12.000. Nah, di sini hasilnya adalah 12.000. Nah, diketahui berapa harga tas. Nah, harga tas itu kan 1 pulpen lebih mahal dari 1 tas itu harganya lebih mahal 90.000. Berarti tinggal kita jumlahkan. Berarti 12.000 ditambah 90.000. Hasilnya adalah 102.000. Maka harga 1 tas itu 102.000. Karena kita jumlahkan sampai di sini. Berarti dia harganya adalah 150.000. Ini 12 ditambah 12 berarti ini adalah 48.000. 48.000 ditambah 102, maka hasilnya adalah 150. Demikian. Selanjutnya nomor 7. Harga 2 majalah dan 4 buku cerita adalah 40.000. Jika harga 1 majalah 2.000 lebih mahal dari harga 1 buku cerita. Berapa harga 1 buku cerita? Nah, kita bisa ilustrasikan tadi seperti di nomor 6. Nah, seperti ini ada 6 majalah. Ada berapa bagian? 6 bagian. Nah, ini harga majalah ini lebih mahal 2.000 dari harga 1 buku cerita. Maka ini kita kurangkan, berarti ini ada berapa? Ada 4.000. Berarti sini 4.000. Kita jumlahkan berarti 4.000. Berarti harga 1 buku cerita itu 40.000 dikurangi 4.000 baru dibagi 6. Nah, hasilnya adalah 36.000 dibagi 6, maka hasilnya adalah 6.000. Maka harga 1 buku cerita
berarti 6.000. Nah, tinggal kita tulis 6.000 di sini. Nah, harga harga satu majalah itu lebih mahal dari 2.000, jadi tinggal kita jumlahkan jadi 2.000. Nah, tinggal dijumlahkan. Nah, tinggal jumlahkan 6 ditambah 6.000 ditambah 2.000 berarti 8.000. Demikian. Nomor 8. Harga 4 pulpen dan 2 buku adalah Rp18.000. Nah, harga satu buku ini atau sebuah buku 1.000 lebih mahal dari harga 2 pulpen. Nah, berapa harga sebuah pulpen dan sebuah buku? Nah, kita bisa menggunakan ilustrasi seperti contoh nomor 7 dan 8. Maaf, 6 dan 7. Nah, seperti ini, ada buku, ada pulpen. Nah, misalnya ini harga ini berarti dia harga satu buku itu sama dengan harga 2 harga pulpen ditambah 1.000. Nah, ini berarti nanti di sini harganya, nah harga 2 pulpen ini nanti jadi harga satu buku. Nah, ini harga 2 pulpen, nah nanti ditambah 1.000 itu sama dengan satu buku. Jadi ini pulpennya. Nah, berarti nanti ini dikurangi harganya 18.000 dikurangi 1.000 dikurangi 1.000, atau 18.000 dikurangi 2.000, baru dibagi berapa? Dibagi 4 aja, bukan dibagi 6, karena ini 1 2 3 4. Nah, ini 4. 1 2 3 4. Maka 18.000 dikurangi 2.000 dibagi 4, berarti 18.000 dikurangi 2.000 16.000, baru dibagi 4, maka hasilnya adalah 4.000. Nah, ini 4.000. Nah, untuk mencari berapa harga pulpen, satu pulpen itu kan ini harga 2 pulpen. Nah, harga satu pulpen itu berarti kan ini nih langsung dibagi 2. Nah, berarti 4.000 dibagi 2, maka hasilnya adalah 2.000. Maka harga satu pulpen ini adalah 2.000. Nah, maka satu buku berarti satu buku itu 2 dikali 2.000 baru ditambah 1.000, maka hasilnya adalah 5.000. Nah, seperti ini. Nah, berarti sini 2.000. Nah, ini 5.000. Nah, kita jumlahkan. Coba kita jumlahkan dari sini. Harus hasilnya 18.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, kan betul. Berarti harga satu pulpen yaitu 2.000, sedangkan harga satu buku 5.000. Nah, demikianlah pembahasan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.